Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi tentang hakikat puasa. Tersebutlah Fulan yang merasa memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Dia ingin berguru kepada seorang syekh. Demi menemui syekh tersebut, Fulan harus berjalan jauh-jauh ke negeri seberang. Sesampainya di hadapan sang syekh, Fulan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi murid. Dia menerangkan sudah belajar kitab ini dan itu. Dia juga menegaskan selalu mengerjakan ibadah wajib dan sunnah setiap hari nyaris tanpa terlewatkan. Mendengar ucapan Fulan, Syekh berkata, "Anakku, jika kau benar-benar ingin menjadi muridku, aku memintamu untuk berpuasa barang seminggu dengan makanan yang terbatas. Kemudian kembalilah kemari dalam keadaan berpuasa pula menjelang maghrib." Fulan heran dengan syarat yang sangat mudah tersebut. Dilaluinya puasa seminggu sebaik mungkin. Pesan Syekh agar dia berbuka dengan makanan terbatas dipatuhi dengan ketat. Tibalah pekan berikutnya. Fulan mendekati sang syekh. Tidak dinyana, Fulan disambut dengan meriah. Syekh meminta agar semua makanan lezat disodorkan kepada sang calon murid. Melihat kebaikan hati itu, Fulan langsung menyantap makanan demi makanan. Belum pernah ia merasakan makanan senikmat ini. Dendam atas rasa laparnya ditumpahkan saat itu juga. Setiap kali Fulan selesai dengan satu makanan, Syekh menyodorkan makanan lain. Demikian seterusnya, terus-menerus. Fulan menyantap dan terus menyantap hingga akhirnya Fulan benar-benar menyerah. Tidak ada satupun masakan yang bisa masuk ke mulutnya lagi. Dengan putus asa, Fulan berkata kepada Syekh, "Sudah Syekh, apa yang Anda lakukan? Menyantap makanan sebanyak ini ibarat membuat saya mati perlahan-lahan." Syekh tersenyum dan berkata, "Anakku, cara makanmu yang begitu lahap setelah berpuasa menggambarkan keadaan nafsu kita terhadap dunia. Engkau menganggap setelah memperoleh ujian berat, menahan lapar selama seminggu, kau bebas untuk melampiaskan nafsu. Engkau mengira hidangan yang kuberikan ini adalah hadiah atas prestasimu selama berpuasa seminggu. Padahal tidak demikian. Engkau tidak mau bersabar, menahan diri dari godaan. Engkau tidak mau berkata tidak pada sesuatu yang kau anggap menyenangkan, hingga sesuatu tersebut menghancurkanmu. Engkau belum mampu mengendalikan keinginanmu. Kau bisa menahan diri ketika kekurangan, tetapi tidak mampu menahan diri saat segalanya berlebihan." Hadirin hadirah rahimakumullah, kisah Fulan tadi dapat kita jadikan cerminan diri sendiri. Seringkali kita sedang berpuasa, kita tidak masalah menahan lapar. Namun ketika berbuka, rasa-rasanya sisi meja hendak kita habiskan. Setelah seseorang mampu menahan lapar dan haus selama sehari, ia diharapkan mampu membatasi segala keinginan duniawinya. Bukan hanya selama berpuasa, tetapi juga setelah berbuka. Allah membanggakan orang-orang yang mau berjuang mengendalikan hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, "Lihatlah kepada hambaku yang meninggalkan hawa nafsunya, kesenangannya, dan makan minumnya karena aku." Setelah menahan diri tidak makan dan minum selama 13-14 jam dalam sehari, diharapkan pula kita untuk tetap disiplin. Buka puasa tidak berarti lepas dari penjara. Setelah menahan diri dari tidak makan dan minum selama 13-14 jam dalam sehari, diharapkan pula kita untuk tetap disiplin. Buka puasa tidak berarti lepas dari penjara. Jika buka puasa diartikan sebagai lepas dari kekangan, kita layaknya merenung kembali. Apakah puasa kita sekadar menunaikan kewajiban, atau puasa adalah latihan pengendali diri yang sejati? Hadirin dan hadiroh yang berbahagia, demikian kultum singkat ini. Semoga kita semua tidak hanya diberi kesabaran saat berpuasa, tetapi juga kesabaran setelahnya. Ibadah puasa selama sebulan ini ibarat ibadah latihan untuk bersabar terhadap takdir Allah. Sedih atau bahagia dalam 11 bulan ke depan, semoga kita termasuk orang-orang yang masih bisa menyebut Ramadan tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.